Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Mufadil akan mempresentasikan metodologi studi Islam. Dalam hal ini mengambil tema yaitu konsep nubuwah dan risalah dalam Islam, peran penting Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Untuk memahami konsep kenabian, kita dapat mempelajarinya dari dua istilah, yaitu Nabi dan Rasul. Yang pertama, istilah Rasul memiliki arti manusia yang mendapatkan wahyu khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya. Rasulullah yang mendapatkan wahyu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud dengan Nabi yaitu manusia yang mendapatkan wahyu dan tidak memiliki kewajiban untuk mensiarkannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir yang memiliki keistimewaan dibanding dengan nabi sebelumnya. Beliau mendapat tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad adalah muhaimin, yang artinya sebagai pengawas, rujukan, saksi dari kitab-kitab suci sebelumnya, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Dalam beberapa ayat, konsep berpikir juga memiliki makna relasional dengan konsep kebenaran nubuwah dan risalah. Adapun fungsi nubuwah diantaranya ialah menghilangkan tradisi taklid buta dan kejumudan. Selain itu, fungsi lainnya ialah untuk menjelaskan makna dari Al-Quran serta menentukan berbagai macam hukum Islam. Untuk itu, manusia diperintahkan untuk berpikir tentang hakikat diutusnya para nabi dan rasul. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut diantaranya ialah Quran surat Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang artinya, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendarahan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran surat Al-An'am ayat 50. Ayat tersebut sebenarnya berbicara mengenai kebenaran diutusnya para rasul sebagai pemberi peringatan serta kabar gembira kepada manusia. Hal tersebut dapat dipahami dari ayat sebelumnya, yaitu Al-An'am ayat 48-49. Perintah berpikir yang disampaikan merupakan bentuk penegasan bahwa antara orang yang buta, orang yang sesat, dan orang yang mampu melihat, orang yang mendapatkan petunjuk, memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Begitu pula antara orang yang mukmin dan kafir sangat berbeda.
Korelasi antara konsep berpikir dengan konsep kenabian juga dapat ditemukan melalui Quran surat Al-A'raf ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Yang artinya, apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidaklah hanyalah seorang pemberi peringatan, lagi pemberi penjelasan. Quran surat Al-A'raf ayat 184. Adapun tujuan diperintahkannya memikirkan tentang konsep kenabian dalam ayat ini ialah supaya manusia memahami akidah para nabi dan rasul secara benar. Akidah tersebut berfungsi sebagai contoh bagi manusia. Untuk mengetahui akidah dan akhlak para rasul, tentu kita harus merujuk pada kisah-kisah para nabi terdahulu. Dengan demikian, akan didapatkan berbagai macam pelajaran, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah mengambil pelajaran darinya dengan memikirkan berbagai macam latar belakang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh para rasul tersebut. 1. Misalnya kisah Nabi Adam dan Iblis, Nuh dan Hud, Soleh, Lut dan Shu'aib, dan lain sebagainya. Semua kisah para nabi tersebut menggambarkan ketauhidan mereka. Selain itu, kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun serta kaumnya dan Bani Israel pun patut untuk diambil pelajaran dari kisah mereka, termasuk kisah Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Sehingga dengan begitu manusia mampu mempelajarinya ketauhidan para nabi secara benar. Inilah gunanya berpikir tentang kenabian. Jadi proses nubuah dan risalah benar-benar tidak sia-sia. Akan tetapi banyak hal penting yang dapat dipikirkan dan diambil sebagai pelajaran. Yang kedua, dalam perjalanan sejarah kenabian, para nabi selalu menghadapi dua model golongan umatnya. Yang pertama, mereka yang percaya atau iman atau membenarkan atau tasdik kenabian. Golongan yang kedua, mereka yang ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi tersebut. Kehadiran figur Nabi Muhammad SAW membawa Islam melalui pewahyuan dari 610 sampai 632 Masehi adalah tepat ruang dan pas waktu. Mekah dan Madinah Yathrib relatif jauh dari jangkauan kekuasaan dan pertikaian dua negara adik kuasa, yaitu Romawi dan Persia. Kedua negeri adik kuasa sedang melemah akibat perang yang berkepanjangan antara mereka. Dalam tempo yang sangat relatif singkat, 23 tahun, Nabi SAW meraih kesuksesan yang sulit diprediksi dan mencengangkan dalam mengemban tugas dan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Pasca wafatnya Nabi SAW 632 Masehi, keberhasilan ini diestafetkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi yang terbaiknya. Pertebaran dari dalil Al-Quran dan hadis yang mengungkap peran sentral dan kedudukan beliau yang sangat mulia di tengah-tengah umatnya. Pertama, bayan penjelas kitabullah. Berdasarkan teks surat An-Nahl, surat 16 ayat 44, Nabi SAW sebagai bayan dan penafsir dengan otoritas penuh terhadap teks-teks wahyu dalam konteks tekstual maupun kontekstual. Beliau adalah the phrase interpreter, tanpa merujuk penafsiran kajian Al-Quran menjadi hampa, hanya opini yang mengandalkan rasionalitas belaka dan pendangkalan makna Al-Quran. Bayan Nabi SAW sangat dibutuhkan karena ayat-ayat Al-Quran sebagian bersifat muhkam dan mutasyabbihat, mutlak dan muqayyad, bentuk dan mafhum. Isyarat ini menunjukkan bahwa memahami makna Al-Quran tidak cukup dengan terjemah, tetapi harus memahami bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, bukan bahasa ibu dan lokal saja, karena Al-Quran hanya diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, uswatun hasanah atau model yang wajib ditaati. Nabi SAW sebagai uswatun hasanah
dalam arti qudwatun thayyibah hamidah taqtaduna biha au qudwatun sholihah yattasabiha, yaitu tuntunan yang baik lagi terpuji yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh dan mengikutinya. Dalam Al-Quran ada 3 ayat secara tegas menggunakan lafaz ini, yaitu Quran surat Al-Anzab ayat 21 dan 2 dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Perintah meneladani Nabi SAW pada hari Al-Ahzab, itu perang Ahzab, dan kepribadiannya yang direfleksikan pada kondisi lainnya seperti ucapan, tindakan, kesabaran, ketahanan mental atau jihad kesungguhan, kesabaran dan kelapangannya menunggu kemudahan dari Tuhannya. Ketika legislator, Nabi SAW secara legal memiliki otoritas, wewenang dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum, baik bersifat qauliyah atau sabda, takrir atau penetapan, dan fi'liyah atau perbuatan. Dalam masa Nabi adalah periode pembentukan legal jurisprudence atau fikih yang bersumber dari wahyu. Peranan Nabi dalam pembentukan dan pembinaan hukum diakui, teruji dan terbukti mampu mendamaikan yang bertikai, seperti kasus peletakan Hajar Aswad di tempatnya semula. Yang keempat itu mutta'un, wajib ditaati. Kewajiban taat pada Rasulullah SAW bukan hanya dibangun berdasarkan logika, tetapi berdasarkan wahyu. Quran surat An-Nisa ayat 64. Ketaatan kepada Nabi secara holistik dari berbagai aspek sosial, politik, militer, manajemen, pendidikan, dan lain sebagainya. Al-Quran secara eksplisit mengungkap perintah taat pada Rasulullah dengan beragam cara, dan semuanya itu menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Quran surat Ali Imran ayat 32 dan An-Nisa ayat 59. Ketaatan atas perintah Nabi SAW wajib selama sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Maulidnya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal ini, bacaan sholawat, berjanji dan tiba bukan sekedar ritual dan seremoni, tapi memahami dan mempraktekkan ajaran dan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Allahumma fiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.